Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuha talabah, kaif halukum jami'an, la'allakum bi khair. Nuwasil darsana hadal yawm min darsi at-tauhid. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan tentang pelajaran tauhid. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan pembahasan tentang An-Naqid As-Tsani, pembatal kedua dari pembatal keislaman, yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara yang dia berdoa kepada perantara tersebut. Kemudian lanjutannya adalah wa yas'aluhumus syafa'ah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, lanjutan dari apa yang kita sebutkan sebelumnya, wa yas'aluhumus syafa'ah, ya. Yang mereka kemudian meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Maka ini adalah bentuk hal yang bisa membatalkan keislaman seorang. Kenapa? Karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat itu adalah mereka yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mereka yang telah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat tersebut adalah milik Allah, tidak boleh dia diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendapatkan syafaat, diberi syafaat, dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat, ya, kecuali bagi mereka yang kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memberikan syafaat telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diberi syafaat telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut, baik yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat, kecuali orang yang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari syafaat itu sendiri adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan, ya, orang yang bisa memberikan syafaat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diridhai tersebut, ya, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bentuk karunia dari Allah, karena mereka adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, ketika kemudian semua manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat tersebut ada yang dia ditetapkan dalam syariat kita, yang dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syafaat yang dia bentuknya adalah bid'ah, suatu yang bid'ah, ketika dia adalah yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa sebutkan berkaitan tentang syafaat. Maka apa yang mereka jadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka minta syafaat kepada mereka tersebut, ya, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam masalah hal yang demikian, sehingga kita hanya meminta
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi